Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Indraprasta PGRI kelas R3F. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 14 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Langkah-langkah dalam menulis. Tapi sebelum masuk ke dalam materi, kami memperkenalkan 3 anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Nurinda Virginia Wigusti Ayu dengan nomor pokok mahasiswa 2020-215000442. Yang kedua ada Khairul Wahyu Aziz dengan nomor pokok mahasiswa 2020-215000459. Dan yang terakhir ada saya, Silvi Aldira Fianti, dengan nomor pokok mahasiswa 2020-215000493. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tahapan penulisan. Tahapan penulisan tuh apa aja sih? A. Tahapan prapenulisan. Tahapan ini merupakan tahapan perencanaan atau persiapan menulis dan mencakup beberapa hal kegiatan, diantaranya yang pertama, ada pemilihan dan penetapan topik. Topik tulisan ini adalah masalah atau gagasan yang hendak disampaikan dalam tulisan. Masalah atau gagasan itu dapat diperoleh atau digali melalui 4 sumber. Yang pertama ada pengalaman, yang kedua pengamatan, yang ketiga imajinasi, dan yang keempat pendapat atau keyakinan. Dan yang kedua ada tujuan penulisan dan bentuk karangan. Tujuan penulisan diartikan sebagai pola mengendalikan tulisan secara menyeluruh. Secara eksplisit, tujuan penulisan dapat dinyatakan secara tesis atau dengan menyatakan maksud. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Nurinda Virginia Wigusti Ayu. Kepadanya dipersilahkan. Bahan penulisan ialah semua informasi atau data yang digunakan untuk mencapai tujuan penulisan. Bahan tersebut mungkin berupa rincian, sejarah kasus, contoh, penjelasan, definisi, fakta, kemudian sebab akibat, hasil pengujian hipotesis, angka-angka, diagram, gambar, dan sebagainya. 4. Menyusun karangan. Sebuah karangan mengandung rencana kerja memuat ketentuan pokok bagaimana suatu topik harus diperinci dan dikembangkan. Karangan menjamin suatu penyusunan yang logis dan teratur serta memungkinkan seseorang penulis membedakan gagasan utama dari gagasan tambahan. Tahap penulisan. Pada tahap ini dibahas setiap butir yang ada di dalam karangan yang disusun. Ini berarti digunakan bahan-bahan yang sudah diklasifikasikan menurut keperluan sendiri. Kadang pada tahap ini disadari bahwa masih diperlukan bahan lain. Seperti halnya 1. Isi karangan. Bagian isi karangan merupakan inti dari karangan itu sendiri. Kraft membagi isi karangan, yakni pendahuluan, tubuh karangan, dan kesimpulan. 2. Kosakata atau pilihan kata. Menurut Ahmadi, mendefinisikan pilihan kata adalah seleksi kata untuk mengekspresikan ide atau gagasan atau perasaan. Dengan memilih kata, persyaratan pokok yang harus diperlukan yaitu ketepatan dan kesesuaian. 3. Kalimat efektif. Kalimat yang mengandung gagasan haruslah yang memenuhi syarat gramatikal. Memerlukan persyaratan efektivitas, artinya kalimat itu harus memenuhi sasaran, mampu menimbulkan pengaruh, meninggalkan pesan, atau menerbitkan selera pembaca. 4. Paragraf. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan. Ke dalam paragraf tersebut, mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama, atau kalimat topik, kalimat penjelas, sampai pada kalimat penutup. Himpunan kalimat ini saling bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah karangan. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairul Wahyu Aziz. Silahkan Aziz. C. Tahap revisi-merevisi. Berarti memperbaiki, dapat berupa menambah yang kurang atau mengurangi yang lebih, menambah informasi yang mendukung, mempertajam perumusan penulisan, mengubah urutan penulisan pokok-pokok pikiran, menghilangkan informasi yang kurang relevan, dan lain sebagainya. Penulis berusaha untuk menyempurnakan draft yang telah selesai agar tulisan tetap fokus pada tujuan. D. Tahap publikasi. Tahap publikasi merupakan tahap paling akhir dalam proses menulis. Dalam tahap ini, yang dilakukan adalah mempublikasikan tulisannya melalui berbagai kemungkinan, misalnya mengirim kepada penerbit, redaksi majalah, dan sebagainya. Dan pula dengan berbagai tulisan, dengan berbagai pembaca. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.